Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwandi M. Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Farmasi. Sebelumnya perkenalkan saya Miftahul Jana dengan NIM 14482012205 akan memaparkan materi difusi dan disolusi. Nah, jadi ada pun beberapa pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama itu definisi difusi, kemudian yang kedua jenis-jenis difusi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi, yang keempat hukum Fick, yang kelima uji difusi, yang keenam disolusi obat, dan yang ketujuh kecepatan disolusi. Baik, kita masuk ke definisi difusi. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas. Nah, misalnya suatu membran polimer. Dengan kata lain, difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, membran polimer itu merupakan suatu cara yang mudah untuk menyelidiki suatu proses difusi. Difusi juga merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Contoh dari peristiwa difusi yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Baik, kita masuk ke jenis-jenis difusi. Jenis-jenis difusi ada dua, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari fosfolipids. Difusi seperti ini tidak memerlukan energi atau ATP. Kemudian difusi khusus. Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar, dan ton difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Hal ini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Protein-protein yang turut kanipur dalam difusi khusus ini biasanya berfungsi untuk spesifik partikel. Berdasarkan jenis membran yang dilalui, ada tiga, yaitu yang pertama difusi molekul atau permeasi. Bisa dilihat pada gambar yang tertera, membran berhomogen tanpa pori-pori. Yang kedua, difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut, manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori-pori tersebut. Kemudian yang ketiga, difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama, ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran, di mana semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Kemudian yang ketiga, luas suatu area, semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Kemudian yang keempat itu jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang kelima ada suhu, di mana semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Kemudian yang keenam itu konsentrasi obat, di mana semakin besar konsentrasi obat, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Kemudian yang ketujuh yaitu koefisien difusi. Semakin besar koefisien difusi, maka besar kecepatan difusinya. Kemudian yang kedelapan itu viskositas. Nah, viskositas ini merupakan kekentalan. Jadi semakin kental suatu cairan, maka pergerakan molekulnya juga semakin lambat, sehingga proses difusinya semakin lambat.
Kemudian yang terakhir itu ada koefisien partisi, di mana difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi. Nah, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat difusinya. Selanjutnya yaitu hukum difusi Fick. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah konsentrasi obat rendah. Nah, di sini ada sebuah rumus dQ per dt sama dengan dKa per H dalam kurung CS dikurang C. Di sini berketerangan dQ per dt yaitu laju difusi, kemudian D koefisien difusi, K itu koefisien partisi, kemudian A luas permukaan membran, kemudian H tebal membran, CS dikurang C itu perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Selanjutnya kita masuk ke disolusi obat. Disolusi adalah suatu ukuran yang menyatakan banyaknya suatu zat terlarut dalam pelarut tertentu tiap satuan waktu. Di dalam disolusi diperhatikan terutama kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekular. Penentuan jumlah zat aktif yang terlarut dalam berbagai waktu akan memberi informasi tentang yang pertama yaitu kecepatan disolusi zat aktif dari sediaan padat, kemudian jumlah maksimal zat aktif yang akan larut, dan kinetika kecepatan disolusi. Selanjutnya yaitu proses perjalanan obat ke dalam tubuh. Nah, di sini bisa dilihat tablet disintegrasi menjadi granul atau agregat. Nah, kemudian dideagregasi menjadi partikel-partikel halus. Nah, setelah itu partikel-partikel yang telah halus itu disolusi atau dilarutkan. Namun, tablet juga bisa dengan mudah disolusi tanpa melalui disintegrasi dan deagregasi. Nah, setelah obat larut, obat siap untuk diabsorpsi. Kemudian setelah terabsorpsi, terjadilah proses difusi. Obat kemudian didistribusikan ke dalam darah, cairan tubuh, dan jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu kecepatan disolusi. Kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antar permukaan cair padat, suhu dan komposisi media yang dibakukan. Laju disolusi telah dirumuskan oleh Yones dan Whitney pada tahun 1997. Di sini dirumuskan dm per dt sama dengan ds per h dalam kurung cs dikurang c, atau dc per dt dikurang ds per vt dalam kurung cs dikurang c. Dari pemaparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekular secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya suatu membran polimer. Sedangkan disolusi yaitu didefinisikan sebagai suatu proses melarutnya zat kimia atau senyawa obat dari sediaan padat ke suatu medium tertentu. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.